Bahasan kita hari ini tetap di struktur data ya. Kemarin kita sudah berkenalan di awal banget itu. Sudah saya perkenalkan pertama dengan array. Nah, sekarang kita membahas array secara lebih mendalam. Jadi masih dengan array dan stack. Nah, bahasa kita hari ini array, kemudian kita bahas stack. Perbedaannya, ya bukan perbedaan sebenarnya. Array sama stack ini sepasang pada dasarnya. Nah, sambil kita ingat-ingat dulu, array kemarin itu kan kita berbicara kayak metrik ya. Misalkan kayak gini. Nah, kayak gini matrik namanya. Tidak hanya seperti ini, misalkan hanya seperti ini saja. Nah, hanya satu baris gini ya. Ini pun sudah bisa kita katakan sebagai matrik. Kalau ini kan ada baris, ada kolom. Yang ke samping itu kita katakan sebagai baris, yang ke atas bawah ini kita katakan sebagai kolom. Tidak punya kolom pun, misalkan seperti ini, baris ya tidak apa-apa. Berarti ini matrik. Nah, matrik satu dimensi. Kalau ini kita sebut sebagai dua dimensi, di mana ada baris dan ada kolom. Nah, matrik ini adalah salah satu pengaplikasian dari array, di mana dia ada alamat baris dan alamat kolom. Nah, itu ya. Jadi, ciri khasnya array, tulisannya array gini ya. Ciri khasnya dia, ciri khas yang paling basic adalah dia punya baris dan kolom. Jadi nanti misalkan ada pertanyaan nih, struktur data array misal. Apa ciri khas signifikan dari array? Misalkan gitu ya. Tentu, ciri khas dari array adalah adanya baris dan kolom. Ini ciri khas utamanya atau ciri khas basicnya. Karena adanya baris dan kolom ini tidak dimiliki oleh struktur data yang lain. Jadi, yang punya baris dan kolom itu hanya array. Sehingga untuk memanggil array ini pun juga diawali dengan pemanggilan baris baru kolomnya. Misal, kayak yang ini, angka 3 ini. Berarti dia adalah dari baris ke-1, kolom 1. Kemudian misalnya yang 9. Ingat ya, baris dulu ya. Berarti kalau ke baris itu kanan ke kiri, angka 9 di baris ke-2, kolom ke-2. Misalnya angka 7 ini. Barisnya tetap di baris 2. Kedua, kolom 1. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman, melukiskannya adalah kita dari asumsi baris dulu. Nah, misal contoh lagi, saya punya array lagi, misal. Ingat, ke kanan kiri adalah baris, atas bawah adalah kolom. Jadi ini, ya misalnya ditanya dimensi berapa matriknya, jumlah barisnya ada 3, jumlah kolomnya juga ada 3. Jangan kebalik ya teman-teman ya. Di buku-buku pun juga dia memanggilnya dari baris dulu kemudian kolom. Misalkan angka 8. Alamatnya di mana? Angka 8 di baris kedua, kolom, nah kebetulan juga kolom kedua. Kemudian misal angka 3. Angka 3 alamatnya di mana? Misal, berarti di baris ketiga, kolom ke-1. Nah, biasanya di pertanyaan tuh hanya dibolak-balik saja ya. Misalkan angka 4, alamatnya di mana? Atau kadang alamat 3 kali 3, angka berapa? Nah, misalnya seperti itu. Jadi hanya dibolak-balik saja. Yang penting ini ya, pemahaman kita atas baris dan kolom. Kalau bicara baris, ini berarti baris pertama, ini baris kedua, ini baris ketiga. Kalau bicara kolom, berarti ini kolom 1, ini kolom kedua, ini kolom ketiga. Ingat ya, kolom itu urusannya atas ke bawah. Kalau baris urusannya adalah kanan ke kiri.
Nah, tidak hanya di struktur data saja ya pemahaman seperti ini. Nanti teman-teman belajar MySQL, kemudian belajar algoritma pemrograman web, sampai Arduino Android segala macam, pemahamannya tetap di sini juga. Nah, karena berbicara objek. Jadi, angka 2, angka 4, angka 9, dan seterusnya ini kita sebut sebagai objek. Ya, jadi struktur data juga disebutnya sebagai objek atau isian dari sebuah array. Ini kebetulan kita masih persegi semua. Contoh lagi, misal kita buat array yang tidak persegi. Misal seperti ini. Nah, jadi array yang kita punyai adalah barisnya punya 2, kolomnya 3. Tidak apa-apa seperti ini ya. Dalam artian ini bukan matrik persegi. Kalau ini kan persegi. 3 kali 3, 2 kali 2, 4 kali 4, 5 kali 5 itu kan jelas ya. Bentuknya mesti persegi. Kalau seperti ini pun tidak apa-apa. Jadi barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Nah, ini untuk membedakan baris dan kolom. Kalau misalkan seperti ini misal. Nah, berarti barisnya kita punya 3 baris, kolomnya cuman 1. Jadi ini bukan berarti nggak punya kolom ya, tetapi dia punya kolom nih, cuman 1 gitu saja. Seperti ini pun juga ada, nggak apa-apa. Jadi bebas ya, tergantung studi kasus kita seperti apa nanti. Nah, jadi kita nggak bisa memaksakan, oh matrik harus 3 kali 3, matrik harus 2 kali 2 gitu, enggak. Tapi tetap asumsi kita adalah dari baris ke kolom. Berapa jumlah barisnya dulu, baru kolomnya. Misalkan ditanya, dari ini misal, alamat baris kedua, kolom ketiga, angka berapa? Nah, berarti baris kedua di sini ya, kolom ketiga. Nah, ke sini. Nah, ketemunya di sini. Berarti angka 5. Nah, gitu. Maksudnya untuk pemahaman matrik. Matrik ini adalah visualisasi atau cara pemahaman array paling mudah. Dan array itu memang seperti ini penampakannya. Nah, jadi terdiri atas peta-peta seperti ini. Peta-peta seperti itu biasanya kan kita berbicara tabel. Nah, kalau di Excel atau apa kita bicara tabel. Ini misalkan tabel ini. Kalau di tabel kan kita mengatakan ini sebagai sel ya. Kalau di matrik tadi kita mengatakan sebagai objek. Sama saja. Tabel ini pun pada dasarnya juga matrik. Nah, dikembalikan lagi. Matrik pada dasarnya juga array. Kalau di Pascal kemarin kan kita membentuk array kan kayak gini ya. 1, 2, titik-titik, 3, 4. Nah, misalkan seperti ini. Ini komputer mengenalinya pun juga tidak seperti itu ya, tetapi seperti ini. Tergantung jumlah titik yang ada di sini yang menyatakan dimensi. Nah, di Pascal kemarin kan kita seperti ini. Oke, kemudian hubungan array ini yang sudah jadi metrik sama struktur data. Kita kembali ke sini. Nah, ini yang penuh ini. Kita bicara kelemahan dan kelebihannya. Kalau kita amatin, ini kan pada dasarnya tiap-tiap ini kan ruang ya. Tiap ruang udah ada isinya. Atau kalau saya bikin visualisasi lebih mudah lagi, misal saya punya satu peta lahan. Satu peta lahan ini anggap aja kita sebut sebagai memori. Kalau datanya itu selain array, dia tersimpannya mulai dari sini, didik gitu. Kecil-kecil sampai ini penuh. Tetapi jika satu lahan kita ini, satu memori kita ini kita simpan dengan data array, ya ibaratnya kita punya satu peta lahan, kita bagi-bagi menjadi seperti ini. Misalkan kita bikin perumahan. Nah, array itu kayak gini, terbentuk seperti ini. Jadi array itu nggak nyimpen mulai dari awal sini, rintik-rintik urut, sampai ujung sini gitu enggak. Array itu terproses maupun tersimpannya sesuai dengan peta-peta alamatnya dia.
Nah, alamat di array selalu tadi, yaitu baris dikali kolom. Ini tidak bisa nih, misalkan array, oh saya simpan di sini. Tidak, komputer tidak bisa mengalamatkan array seperti itu. Komputer mampu mengalamatkan array dari baris dan kolom. Ini yang kita sebut dengan alamat array-nya. Jadi misal, angka 3 itu ada di sini. Tidak bisa, kita memaksakan dia angka 3 itu ke depan sini, tidak bisa. Karena depan sini udah ada isinya angka 4. Ini ada isinya angka 5. Ini ada isinya angka 8. Ya sudah, dia akan masuk sesuai dengan alamatnya dia. Loh kok sini kosong, ya tidak apa-apa. Karena memang misalkan angka 8 atau angka 3 ini lah, loh kenapa 3 kok naik ke sini saja? Padahal ini kosong. Tidak bisa, karena ini array. Array sekali lagi tersimpan berdasarkan alamat. Kalau bukan alamatnya dia tidak mau masuk. Nah, ini bisa kita katakan sebagai kelebihan maupun kelemahannya. Kalau menurut saya itu kelebihannya. Kelebihan array. Karena dengan alamat yang sudah fix seperti ini, dia nggak akan nyasar. Jadi misalnya nih, angka 3 mau kita simpan di sini, ya udah, dia diem aja di sini. Nggak berkeliaran kemana-mana. Tetapi, nah itu kalau saya mengatakan sebagai kelebihan ya. Jadi dia bisa masuk ke suatu alamat memori, dia tetap stay di situ, tidak mengganggu data-data atau perintah yang lain. Kelemahannya, ya ini tadi, sini kosong, akhirnya kan useless. Useless itu nggak kepake ya, percuma. Nah kelemahannya itu, ada tempat-tempat yang kosong tapi nggak terpakai. Nah itulah kelemahannya array. Ada rumah kosong nggak kepake karena kan alamatnya sudah mandiri ya, mereka nggak urut. Ini di tengah loh, ternyata di tengah ada rumah kosong nih, tapi nggak ada penghuninya. Nah itulah kelemahannya array. Jadi cara pemahamannya gitu ya teman-teman ya. Paling gampang, wah ada rumah kosong. Ya memang bukan alamat. Ingat ya, array sesuai dengan alamatnya mandiri. Alamat dia di situ ya sudah di situ. Yang ketiga nih, nggak mau dia geser ke sini atau geser ke atasnya gitu, nggak mau. Ini dan ini kosong, ya udah dibiarin kosong sama dia. Kalau menurut saya justru itu kelemahannya. Nah, dengan adanya alamat-alamat kosong seperti ini, akibatnya memori cepat penuh. Kalau memori penuh kan akibatnya macam-macam ya, bisa blue screen, bisa laptopmu ngehang, bisa juga kita ngasih perintah tapi nggak dijalankan, lemot, nah gitu. Ini salah satunya. Jadi plus minusnya bagaimana? Teman-teman bisa lebih eksplorasi lagi. Banyak baca buku, banyak logika gitu. Kemudian di array ada satu hukum yang berlaku. Kita menyebutnya hukum yang berlaku ya. Vivo itu first in first out. Nah, ini kalau Vivo itu kan kemarin kita di QU ya. QU kita Vivo. Kalau di array hukumnya adalah first in last out. Last out ya. Ini last. Last out. Berarti first in masuk pertama, last out keluar pertama. Jadi di array itu siapa yang masuk duluan, dia yang keluar duluan. Contohnya koyok wong Jumatan. Nah, ini di halaman 2. Berlaku first in hati-hati ya, ini berbeda dengan QU kemarin. Vivo kita ingat QU, kalau array hukum yang berlaku adalah first in last out. Jadi pertama masuk, keluarnya first in last out, keluarnya paling akhir. Kalau saya contohkan seperti orang Jumatan. Nah, ini soft paling depan. Nah, Pak Imam di sini. Yang paling cepat datang misalkan ini. Nah, di sini ada lagi. Yang cepat keluar mesti barisan paling akhir. Lihat aja ya orang Jumatan itu ya. Yang datangnya telat mesti cepat metu nih. Yang datangnya awal biasanya orang Jumatan itu masuk saf paling depan. Nah ini ya. Tetapi keluarnya paling akhir. Karena ini yang keluar duluan yang bagian paling akhir ini. Last
out. Nah, last out-nya yang ini. Gitu ya. Jadi paling gampang itu ngelihat orang Jumatan. Yang datang pertama itu kan first in. Tapi yang datang pertama malah keluar paling akhir atau last out. Itulah matrik atau array. Contoh kasusnya gini. Nah, kemarin kita juga punya begini ya di QU. Nah, misal angkanya seperti ini. Angka 3 adalah first in. Sehingga angka 3 nanti keluar paling akhir. Angka 7 ini kan yang masuk paling akhir ya. Tetapi angka 7 juga yang bisa keluar paling awal. Karena susunannya seperti ini nih. Nah, termasuk misalkan dia dimensinya banyak. Sama. Siapa yang masuknya paling akhir, dialah yang diproses atau dialah yang keluar paling awal. Karena hal seperti ini, makanya di array banyak sekali dikenal operasi. Contohnya angka 7 ini kan puncak ya, ini disebut sebagai peak. Nah, operasi puncak namanya. Nah, nanti silakan kalau operasi-operasi aja banyak di internet, di buku-buku juga banyak. Ada peak, kemudian ada in, empty, ada in, full. Nah, ini tugas Anda hari ini nih. PR-nya ya, belajari apa itu peak, apa itu in empty, apa itu in full, apa itu push. Nah, insya Allah keluar di UTS nanti istilah-istilah ini. Jadi kalau kemarin kita di QU itu kan ada, nah, saya mengingat ya, QU kemarin kita punya istilah rear, ada istilah front, ada istilah tail, ada istilah linear, macam-macam. Kemudian kalau di array kita mengenal dua istilah, mengenal ini juga istilah 4 ini. In empty, in full, push sama pick. Gampang-gampang ini. Empty itu apa ya? Berarti dia ngapain. Full itu apa? Nah, berarti dia ngapain. Termasuk pick sama push. Kelihatan banget. Oh, misalkan nanti pertanyaan, operasi push pada array adalah, nah gitu. Beberapa operasi yang berjalan pada array. Nah, susunan array yang seperti ini, yang menganut VLOW ini tadi ya, first in last out ini, inilah kita sebut dengan stack. Jadi hubungannya, array itu kata bendanya. Bendanya apa? Data. Stack ini hukumnya, atau ketentuan yang berlaku. Ketentuannya kita sebut sebagai stack. Itulah kenapa seringkali orang menyebutnya array dan stack. Maksudnya gimana pemahaman nih? Array itu susunannya ini tadi, baik satu dimensi, dua dimensi. Nah, di halaman pertama ini tadi ya kita bahas. Kemudian di halaman kedua ini tadi kita membahas tentang stacknya ini tadi. Aturannya. Fill, in empty, in full, pick, post ini adalah stack. Jadi disebut stack ini adalah kegiatannya atau kata kerjanya. Kata bendanya adalah si array-nya itu. Apa hubungannya sama matrik? Nah, misalkan gini, kita bikin aja diagram. Array. Array itu adalah datanya. Oke. Matrik adalah visualisasinya. Visualisasi itu penampakan. Nah, biar kita gampang paham apa itu array. Makanya pakai visualisasi matrik. Kemudian terakhir adalah stack. Stack ini adalah kerjanya. Dia ngapain? Gitu ya. Atau kita bisa sebut sebagai fungsi. Lebih lanjut kita bisa sebut sebagai operasi. Yaitu tadi istilahnya ada first in, last out. Nah gitu hubungannya. Jangan bingung nanti misalkan doa apa sih bedanya array sama stack? Ya udah jelas beda. Apa urusannya array sama matrik? Nah bisa dijelaskan seperti ini. Menjelaskan array itu ya pakai visualisasi matrik. Penampakannya ya. Atau modelingnya. Kalau orang-orang kesehatan biasa pakai modeling. Modelingnya array adalah matrik. Oke, sampai sini silakan jika ada pertanyaan mungkin.